Hai teman-teman, Shalom. Di sini saya akan membacakan resume bab 6 yang bertema manusia, nilai moral dan hukum. Nilai pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Menilai berarti menimbang. Suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Sumber nilai adalah akal budi yang mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai yang ada di masyarakat menurut Allport adalah nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Moral. Moral merupakan ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Norma sendiri merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Perwujudan norma adalah norma agama. Hukum menurut Roscoe Pound, hukum lebih pada ideal, nilai tentang keharusan dalam rangka penataan masyarakat yang mempresentasikan tujuan yang hendak dicapai, yakni keadilan. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian untuk mengikuti pola perilaku antar masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh masyarakat. Pola perilaku dan kebiasaan itu berbeda. Kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang yang kemudian diakui dan mungkin diikuti oleh orang lain. Perbuatan amoral merupakan suatu problematika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat untuk terwujudnya apa yang dikatakan ketertiban dan keamanan, serta ketenangan atau ketentraman, maka harus patuh kepada hukum yang berlaku dan menjalani nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan baik dan sempurna. Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dan kepentingan masing-masing, dan setiap individu akan selalu berusaha untuk memenuhinya. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berbentuk kaidah sosial, termasuk di dalamnya yaitu kaidah hukum. Tatanan kaidah sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi dan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi. Manusia dan hukum tidak dapat dipisahkan. Dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pendidikan di masyarakat itu. Dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Hal itu dibutuhkan masyarakat karena manusia akan selalu berhubungan dengan sesamanya, yaitu makhluk sosial, untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan terdapat keteraturan. Komponen hukum yang pertama adalah substansi, atau isi dari hukum yang bersangkutan. Isi dari suatu hukum itu tidak boleh bertentangan dengan isi hukum yang lainnya. Komponen kedua adalah struktur, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Komponen ketiga adalah kultur dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya hukum yang merupakan produk langsung dari masyarakat yang bersangkutan adalah hukum yang ideal. Pada akhirnya bagaimana hukum itu dibuat dan untuk apa hukum itu ditujukan berpulang sepenuhnya pada kesadaran, yaitu kehendak manusia yang bersangkutan itu sendiri. Hukum dapat bersifat membebaskan umat manusia dari ketertindasan, namun sebaliknya hukum juga dapat digunakan sebagai sarana penindasan. Karena hukum hanyalah berfungsi sebagai alat atau tool, yaitu alat manusia untuk menciptakan keteraturan dengan perwujudan keadilan dan interaksi antar manusia tersebut. Dan di atas dunia ini, tidak ada satu alat pun yang tidak dapat disalahgunakan. Demikian adalah resume yang saya resum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.